Audio Jungle. Selanjutnya yaitu hambatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Seperti yang kita ketahui saat ini, desentralisasi telah berjalan lama di sistem pendidikan Indonesia. Desentralisasi pendidikan ini merupakan dampak dari adanya kebijakan pendidikan, di mana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi, dan sumber daya yang dimiliki. Tentunya, daerah akan lebih leluasa. Suatu daerah akan lebih mengetahui bagaimana kondisi daerah tersebut dibandingkan pemerintah pusat yang hanya melakukan pengawasan beberapa kali saja dan kurang memahami dan kurang mengetahui bagaimana kondisi setiap daerah yang ada di Indonesia. Selain mengenai tata peraturan atau tata pengelolaan setiap pemerintahan di daerah, pemerintah daerah ini juga melakukan desentralisasi pendidikan, yang mana pemerintah daerah memberikan keluasan, memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk mengelola sekolah sendiri. Jadi hampir sama dengan pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengelola daerah sendiri. Ini pun berdampak kepada pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu dengan menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk sekolah dapat mengelola sekolahnya sendiri sesuai dengan keadaan sekolah tersebut, sesuai dengan sumber daya sekolah tersebut, sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah tersebut. Bagaimana sekolah tersebut dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut melalui MBS ini. Tetapi faktanya di lapangan banyak sekolah yang belum menerapkan atau mengimplementasikan MBS ini dengan baik, belum sesuai dengan tujuan. Mungkin dikarenakan dari tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan kurang mengetahui atau kurang mencari tahu mengenai bagaimana sebenarnya manajemen berbasis sekolah ini diterapkan, bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana cara mengembangkan sekolah, cara meningkatkan mutu sekolah melalui manajemen berbasis sekolah ini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hambatan dalam pengimplementasian manajemen berbasis sekolah. Hambatan yang pertama yaitu terbatasnya pengetahuan tenaga kependidikan tentang manajemen berbasis sekolah, sehingga dalam pengimplementasiannya cenderung apa adanya, kurang kreatif dan tidak berani dalam mengambil risiko atau mencoba hal baru. Nah, di sini kebanyakan sekolah ini dalam mencoba hal baru mungkin banyak yang kurang yakin atau kurang bisa mengelola manajemen pendidikan dengan adanya kebijakan baru ini. Ditakutkan jikalau nanti sekolah tersebut menerapkan MBS ini akan berdampak pada ketidakberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, yang kedua adalah masih adanya pengaruh dari pusat atau Dignas dalam pengambilan keputusan sekolah. Nah, ini mungkin manajemen berbasis sekolah ini memang suatu kebijakan yang mana memberikan keluasan kepada sekolah. Tetapi di sisi lain, pemerintah pusat dan Dignas ini masih ikut campur atau masih dapat mengaruhi pengelolaan sekolah yang ada di setiap daerah. Jadi sekolah-sekolah yang ingin menerapkan atau yang sudah menerapkan tapi belum berhasil tidak melanjutkan karena adanya campur tangan dari pemerintah pusat tersebut. Yang ketiga yaitu kurangnya sekolah menjalin hubungan atau kerjasama dengan masyarakat. Nah, di dalam suatu sekolah, jika sekolah tersebut tidak dapat mengambil hati masyarakat, tidak bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat, otomatis keberadaan sekolah tersebut kurang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi hendaknya sekolah dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat, mengikutkan masyarakat pada proses perencanaan, mengikutkan masyarakat pada kegiatan sekolah.
Dengan begitu, masyarakat akan merasa dihargai, masyarakat akan merasa diperlukan di sekolah tersebut. Bahwasanya sebenarnya sekolah tersebut berdiri di lingkungan masyarakat. Jadi kehadiran masyarakat dalam proses pendidikan ini sangat diperlukan oleh sekolah sebenarnya. Jika sekolah tersebut memiliki kemauan dan keinginan, kesadaran bahwasanya masyarakat ini memang sangat besar, sangat besar efeknya jikalau diceritakan dalam suatu proses kegiatan di sekolah. Yang selanjutnya adalah strategi pelaksanaan pelaksanaan berbasis sekolah. School based management ini atau manajemen berbasis sekolah memang memerlukan perencanaan yang strategis yang mampu menciptakan perubahan yang berarti. Jadi di sini kepala sekolah sudah memutuskan bahwa sekolah yang dipimpinnya akan menerapkan MBS harus dipikirkan secara matang-matang. Bagaimana efek kedepannya jika sekolah tersebut menjalankan MBS, apakah akan berhasil ataukah akan mengalami kemunduran atau stagnasi, tidak adanya perubahan sama sekali. Nah, proses perubahan yang diharapkan menyangkut semua elemen manajemen pendidikan, dari manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen pembiayaan, manajemen sarana prasarana, dan manajemen yang lainnya. Lalu strategi apa saja yang diharapkan agar penerapan manajemen berbasis sekolah ini berjalan sesuai dengan harapan dan meningkatkan kualitas sekolah? Nah, yang pertama adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk menerapkan MBS ini, yaitu melalui peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua. Nomor 2, yaitu membangun budaya sekolah atau school culture yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga yaitu pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama melakukan kegiatan bersama dengan maksud memonitoring dan mengevaluasi kegiatan MBS yang ada di sekolah. Nah, di sini peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu bekerja sama memonitoring atau melakukan supervisi kepada setiap sekolah yang ada di daerah, apakah melakukan atau menerapkan manajemen berbasis sekolah ini dengan baik dan benar. Jikalau memang dirasa belum benar, belum sesuai dengan prinsip-prinsip MBS, maka peran dari pemerintah pusat dan daerah yaitu memberikan evaluasi dan memberikan saran bagaimana MBS ini nantinya akan berjalan dengan baik. Keempat adalah mengembangkan model program pemberdayaan sekolah, bukan hanya sekedar melakukan pelatihan MBS yang diiringi dengan pemberian informasi kepada sekolah. Model pemberdayaan sekolah berupa pemberian pendampingan dirasa akan memberikan efek secara nyata dibandingkan dengan memberikan pola-pola lama berupa penataran MBS. Di sini diharapkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan program pemberdayaan sekolah, yaitu dengan memberikan efek secara nyata dibandingkan memberikan pola-pola lama, atau lebih memberikan contoh, lebih memberikan trik-trik atau memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana MBS ini dijalankan saat ini, bukan dibandingkan atau memberikan pola-pola penerapan MBS yang lama yang dirasa kurang efektif jika diterapkan di masa sekarang. Strategi pencapaian implementasi manajemen berbasis sekolah ini perlu mempertimbangkan kompleksitas permasalahan sekolah-sekolah di Indonesia dalam melakukan analisis SWOT. Dengan begitu, perlu suatu penahapan lanjutan atau tindak lanjut dalam penerapannya dan mempertimbangkan prioritas waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai 2 poin yang ada di Haikat MBS 3 ini, yaitu yang pertama adalah hambatan dalam pelaksanaan MBS dan yang kedua adalah strategi pelaksanaan MBS. Untuk kejelasan atau pengertian atau mengenai hambatan-hambatan dalam strategi yang lain dapat dilihat di makalah yaitu dari makalah pokok akan dijelaskan secara terperinci
Yang selanjutnya ada faktor pendukung keberhasilan MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan suatu penawaran yang diberikan kepala sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih bermutu dan lebih berkualitas serta memadai bagi peserta didik. Nah, penerapan MBS akan memberi peluang bagi kepala sekolah dan juga guru beserta peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, yaitu yang berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran manajerial dan lain sebagainya, yang mana tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, Khairuddin, Amiruddin, dan juga Irwan Nasution menyatakan bahwa faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan atau keberhasilan MBS ada 11. Nah, yang pertama ada tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, yang kedua ada sosial budaya dan politik, yang ketiga ada taraf pendidikan masyarakat, yang keempat ada kebijakan pemerintah, yang kelima ada organisasi dan kepemimpinan kepala madrasah, yang keenam ada strategi pembelajaran di kelas, yang ketujuh ada tata laksana sekolah, yang kedelapan ada iklim dan kultur sekolah, kesembilan ada profesionalisme guru, kesepuluh ada pengawasan pendidikan dan pengajaran, yang ke-11 atau yang terakhir yaitu tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan menurut Nurkolis ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi MBS. Yang pertama ada political will, yang kedua ada finansial, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat ada budaya sekolah, yang kelima ada kepemimpinan, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu keorganisasian. Nah, hal ini berarti bahwa keberhasilan dalam penerapan MBS tidak terlepas dari kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas. Nah, di sini salah satu model kepemimpinan adalah kepemimpinan transformasional. Nah, model ini akan membawa perubahan organisasi ke arah yang lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu sekolah serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, yaitu bagi anggota organisasi untuk turut serta berpartisipasi dalam merencanakan dan menetapkan tujuan, yaitu tujuan sekolah.